Haris. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Minta waktunya sebentar Pak Ya, untuk silakan. melakukan wawancara. Gitu. Langsung saja ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Saidiyah, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Ya. Setiap organisasi yang melibatkan orang banyak itu tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Ya. Baik itu permasalahan dalam keuangan, apapun itu akan terjadi permasalahan. Jadi orang hidup harus siap dengan masalah. Jadi otomatis SMA Saidiyah tiap hari bahkan tiap detik itu ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh seorang pimpinan. Jadi banyak sekali masalahnya ya Pak? Ya, pasti banyak. Dari apa yang Bapak sampaikan, menurut Bapak itu ada hubungannya dengan dilema ya Pak? Ya. Di mana dilema itu kan ada dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga ada bujukan moral, di mana di situ ada kebenaran melawan kesalahan, begitu Pak ya. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai keadilan? Sebenarnya gini, kalau masalah dilema itu kan berarti ada dua sisi yang harus kita pilih. Dimana itu yang penting tujuan dari kita mengambil keputusan itu adalah bagaimana keputusan itu diambil yang terbaik dan disepakati oleh semua pihak. Jadi kalau masalah dilema moral, bujukan moral, dilema etika, kalau memang bujukan moral itu kan benar dan salah memilihnya. Jadi kita aturan utamanya itu adalah tetap pada aturan main, pada peraturan-peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi dalam memutuskan untuk dilema bujukan moral itu lebih gampang daripada memutuskan dilema etika, karena di situ sama-sama mengandung kebenaran, sama-sama benar, dan itu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok dalam suatu satuan pendidikan itu. Karena apa? Karena di dalam satuan pendidikan di organisasi manapun itu pasti terjadi yang namanya kelompok-kelompok. Kelompok A, kelompok B, di mana itu, dan mereka masing-masing kelompok itu akan memberikan suatu pertimbangan atau suatu masukan, suatu bahkan nanti yang akan diputuskan oleh suatu pimpinan itu juga, apalagi itu mengandung dilema etika, dan itu butuh betul pemikiran yang betul-betul sangat-sangat lama sekali dan sangat-sangat cermat sekali dalam memutuskan itu. Jadi dalam mengambil keputusan tersebut Bapak itu selalu memikirkan itu kepentingan bersama gitu Pak ya. Terus siapa saja yang Bapak libatkan dalam mengambil keputusan tersebut? Itu dalam aturan agama di mana pendapat dua orang itu lebih baik daripada pendapat satu orang, kan itu tuntunannya. Jadi kalau memang itu perlu melibatkan orang lain, memang, dan dalam setiap keputusan yang saya ambil itu pasti saya melibatkan orang lain. Itu. Adapun kriteria itu adalah kita pertama itu adalah netralitas orang tersebut. Jadi kalau ada dua kepentingan yang harus kita selesaikan, saya mencari orang mana yang ada di posisi netral. Kalau dua-duanya ditanya, pasti dua-duanya sama mementingkan dirinya sendiri. Jadi saya pasti meminta pendapat netralitas dari seseorang itu, apa menurut dia pendapatnya. Itu yang pertama. Tetapi tetap konsep aturan main, peraturan-peraturan itu yang menjadi dasar dalam pengambilan sebuah keputusan nanti. Kemudian
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, apalagi Ibu Soleha ya sebagai wakakurikulum biasanya kan selalu tahu apa yang saya lakukan selama ini di Saidia, dimana kalau ada permasalahan itu biasanya saya itu tidak langsung memutuskan, tetapi saya memikirkan dulu. 1 hari 2 hari saya merenung, mencari referensi bagaimana penyelesaian ini, positif negatifnya dari suatu kebijakan yang akan diambil. Tetapi saya juga tidak melupakan orang lain, di mana tadi itu adalah netralitas itu. Bagaimana itu saya kumpulkan, mereka memberi permasalahan. Setelah saya beri permasalahan, mereka tidak kita bahas pada saat itu juga. Tetapi saya berikan mereka, inilah permasalahan, coba kalian konsep bagaimana aturan mainnya, bagaimana positif negatifnya, kebijakan apa. Nah, mereka berpikir, nanti setelah dalam 1 hari 2 hari mereka sudah membuat konsep sendiri, kami kumpulkan. Nah, setelah kami kumpulkan baru mereka kita diskusi. Dan kesepakatan apa, itu yang baru kita ambil dari situ. Kalau tidak, terpaksa harus melibatkan orang luar, pihak ketiga lah maksudnya. Dimana pihak ketiga itu yang saya pilih biasanya dia mempunyai keilmuan di situ, anggaplah mampu, saya kira kompetensinya menyelesaikan masalah itu. Kedua, orang tersebut harus organisasinya dia memang lebih banyak, karena setiap dia sudah mahir di organisasi, berarti dia sudah terbiasa menyelesaikan suatu masalah tuh. Berarti langkah-langkahnya cukup teruntun ya, ya Pak. Jangan mengambil keputusan. Yang penting emosi jangan Terus tadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau memang untuk efektivitas setiap keputusan agar bisa diterima oleh semua pihak, biasanya kebiasaan saya itu adalah pendekatan individu, di mana saya waktu itu kapan saja kalau memang ada di satuan pendidikan, pasti entah 5 menit atau 10 menit itu saya pasti berkunjung ke ruang guru, entah ngobrol, entah apa, yang penting. Nah, di situlah timbul pendekatan itu emosional, kita dekat. Sampai itu ada keputusan yang memang mungkin di salah satu pihak itu dirugikan, tetapi karena kita pendekatan secara personal, mereka mengerti apa yang kita inginkan dan kemana yang akan kita tuju, karena ini adalah demi kepentingan bersama. Itu yang biasanya saya lakukan di situ. Dengan melakukan pendekatan individu itu ada tantangan nggak dalam mengambil keputusan itu, Pak? Kalau tantangan ya pasti banyak. Dimana tantangan itu karena dari tadi itu yang saya bicarakan itu adalah kepentingan, di mana ingin kepentingan pribadi atau kelompoknya itu didahulukan atau bisa direalisasikan oleh suatu pimpinan. Iya, memang itulah, tetapi saya memang harus kembali pada demi tujuan bersama, kepentingan bersama, demi ke arah yang lebih baik. Itu harus kita sadarkan buat mereka bahwa ini adalah untuk kita semua. Jadi dengan itu mereka akan secara tersendirinya dia sadar, oh iya, okelah, berarti ini yang akan kita ambil. Kalau memang terjadi nanti dilema betul-betul sama-sama, umpamanya sama-sama betul-betul bagus dilema etika itu, biasanya yang saya lakukan itu adalah win-win solution, di mana pendapat A itu diambil separuh, B itu diambil separuh. Jadi tidak sama dirugikan. Poin mana yang menurut saya itu harus kita ambil, poin mana di pihak lain yang harus kita ambil. Sama-sama itu kalau memang itu terjadi, memang sebenarnya nilainya sama-sama bagus dan kualitasnya betul-betul sama-sama gitu loh. Tuh. Jadi intinya Bapak itu mengambil dari poin-poin yang bagus atau nilai-nilai yang bagus dari permasalahan itu. Iya, seperti itu. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini? Ini seperti yang saya bicarakan dari awal tadi,
Setiap ada permasalahan saya selalu merenung dulu 1 hari 2 hari, di mana untuk mencari referensi atau apapun yang bisa nanti mendukung kebijakan saya itu lebih bagus. Kedua, biasanya kami melibatkan orang-orang yang netralitas itu di dalam, tapi dia berada di posisi netral. Kalau tidak ya itu melibatkan orang-orang pihak ketiga. Tetapi mereka diberi waktu juga untuk memikirkan. Setelah itu mereka baru dikumpulkan dan mereka mengeluarkan konsep mereka masing-masing. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu tadi itu saya 1-2 hari berarti berpikir, nanti ada jadwal gitu Pak ya. 2-3 hari lagi untuk orang-orang yang untuk konsep dan juga melibatkan pihak tiga gitu aja. Untuk tempatnya nanti bisa misalkan dipanggil di ruang. Iya, kalau tempatnya yang penting kami bisa bagaimana ini bisa terselesaikan. Kita tidak melihat kapanpun dimanapun, yang penting ini demi kebaikan bersama masalah tersebut bisa terselesaikan. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya itu, yang saya tadi ngomongkan itu adalah pendekatan personal. Itu. Jadi dengan pendekatan personal, akhirnya teman-teman bisa mengerti apa yang kita inginkan. Terus kedua itu adalah niat kita, tujuan kita untuk kita selalu melangkah akan ke arah yang lebih baik. Ketiga biasanya itu adalah aturan. Saya tetap pada aturan. Bagaimana aturan yang kita kesepakati sebelumnya dan kita anggaplah katanya orang-orang sekarang berijtima, berijtihad, itu yang kita pakai. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan di rumah? Sebenarnya pengalaman itu, setiap pengalaman pasti ada hikmah kan gitu ya. Dan dimana pengalaman guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Dan sebagai seorang pimpinan yang saya tekankan itu, pimpinan itu sebenarnya harus tahu apa yang menjadi kebutuhannya yang dipimpin, anak buahnya itu apa. Jadi dalam memutuskan sesuatu, pimpinan melihat segala prospeknya, baik sisi kemanusiaannya, baik sisi untuk kebersamaannya. Yang kedua itu adalah bahwa seorang baris itu tidak bisa kurang lengkap tanpa kehadiran teman-teman yang mendukung untuk baik memberikan masukannya, baik pihak ketiga yang memberikan saran dalam penyelesaian itu. Jadi kita itu tidak perlu ego. Seorang pimpinan itu jangan melibatkan egonya. Sebenarnya pimpinan itu melakukan otoriter sangat gampang dan tidak akan ada anak buah yang protes di situ. Tetapi itu tidak saya lakukan ya. Selama ini kami selalu berdiskusi melibatkan siapa si A sesuai kebutuhan kita. Tidak melibatkan semua orang, karena kalau melibatkan semua orang diskusinya tidak jalan, yang terjadi adalah malah tambah runyam. Jadi hanya melibatkan orang-orang tertentu. Itu. Terima kasih Bapak, cukup sampai sini pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Semoga Bapak sehat selalu, lancar urusannya, dan semakin sukses. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Thomas. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Ini Bapak, saya ada tugas demonstrasi kontekstual di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah. Siap. Salah satunya Bapak, saya minta waktunya untuk saya wawancarai. Itu Bapak. Langsung saja ya Pak. Siap. Selama Bapak menjadi kepala di SMP Saidiyah,
adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin? Bukan satu itu, tapi banyak. Tapi banyak karena di dalam menghadapi orang banyak, jumlah siswa, jumlah guru, dan lembaga pondok pesantren ini mesti banyak. Tapi itu bukan merupakan apa ya yang harus mengecilkan hati saya, tapi menambah besar hati saya ini. Iya. Masalah itu menimbulkan dilema ya Pak dalam penyelesaiannya. Pasti karena dilemanya karena lembaga pendidikan formal di bawah naungan pondok pesantren itu dilemanya mesti ada itu. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan, menurut saya keputusan yang Bapak ambil itu sangat solutif ya Pak. Siap. Dari apa yang saya pelajari di modul itu kan ada 2 jenis dilema Pak, yaitu dilema etika, di mana dilema etika itu merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan dilema rujukan moral? Oke, yang pertama terkait dilema etika ini karena siswa kita terbelah menjadi 2. Satu siswa dari unsur pondok pesantren, satu dari unsur non pondok pesantren. Di mana pemahaman yang dari unsur pondok pesantren terhadap agama ini rata-rata lebih jauh di atasnya, lebih tinggi di atasnya. Sementara yang dari luar pondok pesantren kadang-kadang sangat minim pemahaman agamanya. Dan kurikulum kita terdiri dari 2 bagian. Walaupun bagian kecil ada pendidikan umum, ada pendidikan agama. Iya. Disitulah dilemanya, sehingga kami harus menyelesaikan dilema itu dengan cara memberi waktu tambahan terhadap siswa yang dari luar, sehingga nanti pada akhirnya anak itu setelah kita evaluasi kemudian kita lakukan pengetesan bagaimana anak itu supaya hampirlah menyamai pengetahuan agamanya dengan yang ada di pondok pesantren. Caranya satu adalah memberi ekstrakurikuler, yang kedua adalah melakukan semacam Zoom. Guru bersangkutan itu mau dengan sukarela di sini melakukan pendidikan tambahan secara Zoom baik dari rumah maupun dari mana kepada anak didiknya, sehingga waktu itu tidak fleksibel waktunya. Itulah yang membuat kami bangga terhadap guru-guru di Saidiyah. Jadi dalam pengambilan keputusan tersebut itu Bapak melibatkan banyak orang ya Pak, stakeholder ya. Iya. Terus siapa saja Pak yang Bapak libatkan itu orang itu? Yang pertama adalah para waka, khususnya kurikulum. Yang kedua adalah guru agama yang bersangkutan serta dari unsur pondok pesantren. Sehingga dipadukanlah nanti sejauh mana pengetahuan seumpama di kelas ini pengetahuan agama yang pondok pesantren stratanya di berapa persen, yang dari luar stratanya di berapa persen, sehingga nanti dongkraklah yang dari luar itu minimal bersaing dengan yang dari dalam itu. Berarti ada kriteria khusus ya? Ada kriteria khusus Bu. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya yaitu tadi, di samping menggunakan waktu efektif yang telah dijadwal, juga menggunakan waktu di luar jadwal itu, fleksibilitas guru-guru terhadap pembinaan siswanya itu. Tapi walaupun non jadwal, guru-guru itu melaporkan kepada kami, Pak, kami tadi malam melakukan Zoom dengan para siswa, begini hasilnya. Gitu. Jadi itu yang selalu kami lakukan. Jadi sekali lagi kami beri apresiasi yang sangat tinggi kepada guru-guru Saidiyah ini. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita ini, Pak? Dilema etika ya. Ini adalah kebersamaan dengan para stakeholder yang ada, unsur pendidikan formal, unsur pondok pesantren, untuk kemudian musyawarah mufakat mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, untuk kemudian mencari solusi bersama. Jadi kepala sekolah tidak memutuskan sendiri, tapi mengajak para stakeholder untuk
bersama-sama dan saling berhargai antar pendapat masing-masing. Berarti melalui musyawarah ya Pak ya. Iya. Stakeholder itu. Terus selama melakukan musyawarah itu ada tantangan tidak dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Oh ya, tantangan pasti ada karena personal daripada komunitas kita di Saidiyah ini kadang-kadang ada yang punya latar belakang organisatoris, ada yang hanya biasa-biasa, sehingga di dalam menyampaikan pendapat itu kadang cenderung mempertahankan. Nah, tapi kami tidak putus asa, lebih kepada mengedukasi mereka bagaimana musyawarah ini sebenarnya, definisi dari musyawarah, sehingga mereka sekarang hampir sudah mengerti. Karena kami terus terang setiap akhir tahun, akhir bulan ini selalu mengadakan semacam jaring aspirasi daripada stakeholder yang ada ini, sehingga ketemu selalu, tidak terlalu lama, bukan setiap akhir bulan begitu. Jadi persoalan itu teridentifikasi setiap akhir bulan, tidak lama itu. Terus apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ya, jadwal kami adalah setelah akhir bulan itu stakeholder atau guru-guru dan para pengurus pondok pesantren menyampaikan pendapatnya yang dikemas dalam jaring aspirasi itu. Setelah itu kita identifikasi, setelah itu lalu kita jadwal untuk rapat apa yang menonjol di bulan ini, kasus apa yang menonjol, tentang apa yang menonjol. Itu berarti hampir tiap bulan kami melakukan rapat tentang hal kejadian yang ada di lembaga ini. Berarti tiap bulan ya Pak, jadwalnya itu ada jadwal tertentu seperti itu Pak ya. Terus dalam menyelesaikan kasus itu apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat setelah ada kasus muncul, atau Bapak memiliki sebuah jadwal atau tempat khusus dalam menyelesaikan masalah itu? Ada dua hal. Kalau yang sekiranya urgent, yang harus kami tangani langsung, kami langsung turun. Ada yang harus berproses, kami proses dengan melakukan rapat. Untuk kemudian itu nanti kita putuskan bersama. Berarti tergantung kasusnya. Kasusnya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Bukan seorang, tapi semua guru-guru kami ini sangat membantu. Karena kami dengan guru-guru di sini itu bagaikan satu tubuh yang saling merasa, saling mengerti, dan saling memiliki. Melengkapi satu sama lain ya Pak. Sehingga unsur pimpinan dan unsur teman-teman guru tidak ada sekat geografis antara pimpinan dan bawahan, atasan dan bawahan. Tapi kita seegaliter mungkin untuk bersama-sama bekerja. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya. Terus dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Yang pertama adalah memang suara mayoritas itu ada lebih indah daripada suara minoritas. Satu. Yang kedua, seringlah menyesuaikan dengan pendapat orang lain yang banyak daripada harus mempertahankan pendapatnya sendiri, karena yang lebih banyak itulah yang dianggap lebih benar. Yang ketiga adalah orang itu ternyata tidak boleh egois, harus mampu mendengarkan masukan-masukan serta lebih menghargai orang siapapun dia. Itu yang kami petik dari hasil yang selama ini kami laksanakan. Ya, bagus sekali Bapak itu ide-idenya. Terus saya juga sudah banyak pengalaman dari Bapak yang Bapak sampaikan. Sudah cukup sekian Bapak wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat. Amin.